Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irwansyah, NPM akhir 44, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan, Veteran Jawa Timur. Di sini tujuan saya membuat video yaitu ingin membahas tentang sistem interkoneksi bus, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem interkoneksi bus tersebut. Langsung saja kita ke videonya. Sistem interkoneksi atau biasa disebut sistem bus adalah suatu arsitektur komputer yang menggunakan jalur komunikasi bersama yang disebut bus untuk menghubungkan beberapa komponen utama sistem komputer. Tiga komponen utama yang terhubung melalui sistem bus adalah CPU atau Central Processor Unit, yang kedua memori, yang ketiga input ataupun output. Sistem bus biasanya terdiri dari tiga jenis, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Mari kita bahas masing-masing komponen dan jenis bus dalam konteks sistem interkoneksi sistem bus. Komponen utama yaitu CPU atau Central Processor Unit. ALU atau Arithmetic Logic Unit merupakan bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Yang kedua, register, sejumlah kecil lokasi penyimpanan internal yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama eksekusi program. Contoh register termasuk register umum, register indeks, dan register status. Yang ketiga, control unit, mengontrol eksekusi instruksi, mengatur aliran data antar komponen-komponen lainnya, dan mengelola aktivitas kinerja CPU secara keseluruhan. Bagian yang kedua, memori. Pada memori sendiri adalah tempat penyimpanan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU sendiri selama masa operasi. Memori dibagi menjadi beberapa lokasi yang dapat diakses melalui alamat tertentu. Pada bagian ketiga, input ataupun output. Berbagai perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, printer, dan disk drive yang terhubung ke sistem komputer. Device memungkinkan interaksi antar pengguna dan sistem. Masuk ke sistem bus. Yang pertama, data bus bertanggung jawab untuk mentransfer data antar komponen-komponen sistem. Data bus mengirim informasi biner atau bit dan bit antar CPU, memori, dan IOS device. Yang kedua, header bus. Header bus digunakan untuk mengirimkan informasi tentang lokasi memori atau perangkat yang sedang diakses. Header bus menyediakan alamat fisik di mana data disimpan atau dari mana data akan diambil. Masuk ke bagian ketiga, control bus. Control bus sendiri untuk mengontrol sinyal-sinyal kontrol yang mengatur operasi sistem. Sinyal-sinyal ini mencakup sinyal seperti pembaca, penulis, ke memori, operasi, dan sinyal-sinyal kontrol lainnya. Prinsip kerja sistem bus sendiri, yang pertama CPU, memori, dan I/O device dengan saling berkomunikasi melalui bus.
Yang kedua, CPU menggunakan address bus untuk mengidentifikasi lokasi di mana operasi akan dilakukan, menggunakan data bus untuk mengirim atau menerima data, dan control bus untuk mengontrol operasi. Sistem interkoneksi sistem bus ini memungkinkan komponen-komponen sistem berkomunikasi dengan berinteraksi, memungkinkan eksekusi program dan memproses data. Kecepatan dan lebar bus atau jumlah bit yang dapat ditransfer pada waktu-waktu adalah faktor penting dalam menentukan kinerja sistem bus sendiri. Segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.